Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, harap yang sudah hadir untuk menyalakan kameranya ya selama perkuliahan dimulai, karena perkuliahan ini akan kita rekam ya. Nanti akan bisa dilihat hasil rekamannya. eh, Nanti akan saya upload di YouTube channel saya, jadi bisa diulang-ulang pembahasannya di situ ya. Eh, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua eh, senantiasa dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga hari ini bisa melaksanakan perkuliahan untuk pertemuan kedua ya. Untuk pertemuan kedua pada mata kuliah Al-Adab Al-Muqarran ya. Al-Adab Al-Muqarran. Bukan Al-Adab Al-Muqarrin ya. Tidak ada Al-Adab Al-Muqarrin, tapi adanya Al-Adab Al-Muqarran. Jadi kita akan pada hari ini kita akan membahas terkait tentang apa itu konsep Al-Adab Al-Muqarran dan bagaimana eh, esensi gitu ya. Eh, Apa esensi daripada Al-Adab Al-Muqarran itu. Nah, untuk pertemuan kedua ini ya, pertemuan kedua bukan pertemuan perdana, berarti pertemuan kedua ini kita akan masuk kepada materi ya, materi. Nah, materi ini ya namanya ini adalah sebuah konsep, berarti kita harus memahami terkait tentang konsep tersebut seperti apa gitu ya. Konsep yang dimaksud ini adalah konsep yang ada kaitannya dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Al-Adab Al-Muqarran. Baik, apakah sudah terlihat yang di-share? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, itu yang di-share itu ya, apa namanya? PPT ya yang muncul? Coba lihat artinya. PPT? Iya, Ibu, PPT. Iya, Bu. PT. Oke, PPT baik. Nah, mafhum al-adab al-muqarrar. Mafhum di sini dipahami sebagai apa namanya? Pengertian. Al-mafhum di sini dipahami seperti at-ta'rif. Ya, definisi gitu ya. Definisi daripada eh, sastra bandingan gitu ya. Nah, terkadang saya juga agak apa Kalau live namanya kan keluar. itu kenapa mata kuliahnya jadi Al-Adab Al-Muqarrin. Mungkin salah ketik sepertinya ya. Karena tidak ada Al-Adab Al-Muqarrin. Adanya Al-Adab Al-Muqarran ya. Kata Al-Muqarran itu berasal dari kata korona yukorinu ya. Korona itu dari kata yukorinu. Kalaupun mau mukorin itu bukan bukan Kan dia nggak ngerti tak? Coba mukrin. ulang deh. Apa namanya, suaranya dimatikan dulu selain suara saya. Apa itu? Siti Fatima ya. Ya, dimatikan terlebih dahulu. Nah, jadi kalaupun dia mau dipakaikan majrur jadi mukorin itu bukan al-adab al-mukorin tetapi al-adab al-mukrin ya, al-adab al-mukrin, tapi ini al-adab al-mukorron ya, al-mukoronah. Al-mukoronah itu kan artinya apa? Korona yukorin. Korona korona baina ahadin wa akhar. Korona baina kitabin wahid wa kitabin akhar. Jadi ada perbandingan gitu ya. Korona. Tetapi beda dengan kita kata korin. Korin. Sering dengar nggak? Ini korinnya siapa gitu. Korin itu dari bahasa Arab. Ya kan?
Korin itu dari bahasa Arab yang artinya apa? Bisa diartikan sebagai teman atau pendamping atau ya jodohnya itu korin namanya gitu kan. Kalau dalam itu apa namanya? Ini korinnya nih yang datang bukan orangnya gitu kan. Sering ya dengar seperti itu kan. Nah, itu maksudnya itu temannya, teman. Teman itu ya pendampingnya gitu, korinnya. Jadi kalau al-adab al-muqarrin itu nanti artinya berbeda. Jadi apa? Sastra yang apa? Yang dipasangkan, yang ditemankan. Padahal maksud daripada kita adalah sastra bandingan. Tuh, bedanya ya. Al-adab al-muqarranah gitu. Jadi di sini lil adab al-muqarron bukan al-muqarrin ya. Lagi-lagi saya underline lil adab al-muqarron ya. Mafhumun hadisun bihi soro ilman min ulumil adab al-hadisah. Jadi kalau kita bicara konteks daripada sastra bandingan, nah, konsep sastra bandingan itu dia merupakan mafhum itu bisa diartikan sebagai takrif, bisa diartikan sebagai konsep ya, sebuah konsep keilmuan yang datangnya itu hadis. Ya, dia hadis itu apa hadis? Dia Apa hadis? baru. Konsep hadis. Tahu apa artinya hadis? Modern baru, Bu. Nah, betul ya. Konsep yang baru. Jadi konsepnya itu memang konsep baru. Kenapa dia kalau kita sudah bicara terkait tentang konsep yang baru, maka itu tidak ada kaitannya atau belum muncul ketika masa-masa sebelum baru itu. Ya, masa-masa jahili, masa Sodrul Islam, masa Umayyah, masa Abbasiyah yang sudah pernah kita bahas ya. Terus masa Turki Utsmani, nah itu tidak ada, belum ada saat itu. Tetapi dia munculnya itu ketika masa modern. Kalau masa modern itu kira-kira pada abad keberapa? Kalau kalian flashback ke mata kuliah Tari Adab Al-Arabi yang sudah pernah kalian pelajari itu adab sastra modern itu munculnya pada abad keberapa? Masih ingat? Sambil kita flashback. Pada abad berapa kira-kira sastra modern itu? Ada yang masih ingat? Tidak ada yang ingat? Masa modern itu pada abad ke-19 ya. Abad ke-19 atau ke abad 20. Jadi dia terbilang baru. Soro ilman min ulumil adab al-hadisa. Nah, karena dia merupakan keilmuan baru, dia merupakan bagian yang menjadi bagian salah satu bagian penting daripada kesusastraan modern. Ya, tapi bukan kesusastraan Arab ini, tetapi dia bagian daripada kesusastraan modern. Jadi tidak hanya sastra Arab, tetapi juga sastra-sastra lainnya. Ada sastra Inggris, sastra Perancis, sastra Turki gitu ya. Karena kalau dia difokuskan kepada sastra Arab, dia menjadi min ulumil adab al-arabi al-hadithah gitu ya. Tapi ini tidak, tapi dia masuk kepada konteks kesusastraan modern. Wa akhtaruha sya'nan wa a'dhamuha jadwa. Jadi sebenarnya sebagai bagian daripada keilmuan yang baru ya, salah satu disiplin ilmu yang baru, dia ini memiliki akhtaruha sya'nan, memiliki urgensi yang akhtaruha itu dari ismu tafdil itu ajmaluha wajahan misalnya kan, akhtaruha sya'nan merupakan hal yang sangat urgent untuk kita mempelajarinya gitu, khatir ya. Jadi menjadi keilmuan yang sangat penting. Wa a'dhamuha jadwa, dan juga menjadi a'dham. A'dham itu kan dari kata azim ya, besar, yang memiliki jadwa. Jadwa itu al-manfa'ah ya, al-manfa'ah, memiliki
manfaat yang besar. Jadi selain urgent, jadi mata kuliah atau kajian daripada sastra perbandingan ini memiliki urgensi yang tinggi dan juga memiliki manfaat yang luas. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa konsep daripada sastra banding itu adalah bukan eh, konsep sastra klasik. Dia bertolak belakang dengan sastra klasik karena dia memang munculnya pada masa modern gitu ya. Masa modern itu yaitu pada abad ke-19 ya. Oke. Selanjutnya, nah, di sini ada pemahaman yang salah gitu ya terhadap konteks sastra bandingan ini. Wakot kasuro ya, wakot katurol foto ya, fi tahdid hadal mafhum fi dirosatihi indana hatal yaum wa fi nas'atihi fi kasirin minal a'ammi. Jadi ada beberapa kesalahan ya. Katurol hoto. Jadi ada beberapa kesalahan dalam memahami konteks daripada adab mukorron ini. Ketika kita mempelajari suatu sastra bandingan, itu terdapat beberapa kesalahan dalam memahaminya. Di antaranya adalah wafinas atihi fi kasirin minal a'ami, karena memang dalam perkembangannya sastra bandingan ini dia kan tidak hanya berkembang di satu negara atau satu budaya saja kan, banyak budaya yang menggunakan kajian sastra banding ini. Jadi ketika sebuah keilmuan itu banyak digunakan oleh berbagai macam lintas budaya, lintas bahasa. Nah, itu otomatis ada beberapa hal yang gitu ya, misunderstanding, misperception gitu ya, ada yang beragam gitu, beragam pemahaman. Mimakana sababan fitagoyiri hoto idirosah fihi. Nah, di antaranya ada beberapa kesalahan dalam memahami konsep, memahami metode gitu ya, metode daripada sastra banding ini. Watagayir kasiru minad darisin anhu ya, wataklilun nas wa kasiru minad darisina anhu. Karena tadi saya bilang karena banyak yang mempelajarinya, banyak penelitinya, banyak tokohnya gitu ya. Sehingga kan persepsi itu kan juga mempengaruhi, maka persepsinya semakin menyebar, semakin bervariasi. Wataklilun nas fi jadwahu. Wataklilun nas fi jadwahu. Artinya apa? Ada sedikit orang yang merasa bahwa tidak banyak taklilun nas fi jadwahu. Ketika kita bilang banyak orang yang mengambil manfaat gitu ya, berarti itu dia meminimalisir orang-orang yang justru sebaliknya tidak banyak memberikan mengambil manfaat. Artinya ketika yang tadi disampaikan di awal bahwa kajian sastra banding ini memiliki manfaat yang banyak gitu ya, sehingga ya persepsi dan misunderstanding terkait tentang kajian ini juga akan semakin meluas gitu ya. Walihada naro minad daruri an nabda bitajdid ma'alimahu wa tawdiha ya, wa tawdihaha. Jadi kenapa pentingnya ya, kenapa pentingnya kita mempelajari kajian sastra banding ini agar tadi kita bisa melihat urgensi gitu ya. Bagaimana kita melihat urgensi daripada konsep
kajian sastra banding ini dan kita mampu nantinya menjelaskan sebenarnya konsep sastra banding itu seperti ini loh. Seperti ini kajiannya, bukan yang seperti yang dipersepsikan oleh sebagian banyak orang yang justru salah gitu ya. Jadi ketika kita menjadi seorang pakar gitu ya atau peneliti di bidang kajian sastra banding, maka kita sudah punya konsep. Karena kita sudah punya konsep, kita sudah pernah mempelajarinya. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah pentingnya urgensinya. Nah, selanjutnya ini zalika li anal adab al muqarran wa salatu hal kasira al mumtadda fi hadiriha au fi madiha wa ma fiha minal jalalin nabit min atharin wa ta'thir ayyakana madharu dhalikal asar wa ta'thir sawa'un akana bisibghatul fanniyah al muttasilah lil udaba wal malamih al adabiyah wat-tayyarat al-fikriyah allati ittasalat bitabi'atil mawdu'at wal mawaqif. Nah, jadi di sini ya, kenapa tadi kita perlu mengkaji atau meluruskan atau menjelaskan terkait tentang konsep sastra banding ini ya? Karena memang apa namanya? Sastra banding ini dia mencoba ya mencoba apa? Mencoba untuk mengungkapkan ya, mengungkapkan sholatul katsira al mumtadda fi hadiriha au fi madiha. Jadi dia ingin mencoba mengkaitkan antara hubungan karya sastra ya, baik karya sastranya itu pada masa yang lalu ataupun pada masa yang akan datang gitu ya, masa kini. Artinya gini, meskipun keilmuan daripada sastra banding ini tadi terbilang baru, tetapi dia memiliki apa? Tugas atau fungsi ya. Fungsinya apa? Untuk merekatkan ya, menghubungkan antara karya sastra dalam bentuk dan manifestasinya pada masa dahulu dengan masa yang sekarang. Nah, itulah apa namanya salah satu fungsi daripada sastra banding ini, ya. Min asar wa ta'thir. Jadi ketika dia itu mengungkapkan apa namanya hubungan antara karya sastra yang lama dengan yang baru, berarti kan di situ ada unsur yang namanya pengaruh dan mempengaruhi. Al-atharu wa ta'thir. Ada mana karya sastra yang terpengaruh, mana karya sastra yang dipengaruhi. Ya. Apakah misalnya karya sastra lama ini apa namanya terpengaruh oleh karya sastra yang baru atau sebaliknya. Tetapi gini, tetapi secara logika karya sastra yang baru ya biasanya itu terpengaruh atau dia terpengaruh oleh karya sastra yang lama hadirnya gitu ya. Jadi yang hadir lebih dulu itu siapa? Kalau karya sastra itu dilihat dari tahunnya, maka yang baru ini dianggap terpengaruh daripada karya sastra yang lama. Nah, jadi posisi karya sastra banding itu menjadi apa? Konektor antara sastra yang lama dengan sastra yang baru, gitu ya. Nah, sawaung akan bisi begotil fania al mutasila lil udaba walam malami al adabiyah wa tayyarat al fikriyah alati itta sholat bi tabiatil mawdu'at wal mawaqif. Nah, artinya apa pengaruh dan keterpengaruhan ini itu tidak hanya pada karya sastra itu semata, tetapi bisa dilihat dari keterkaitannya dengan para sastrawan gitu ya. Sastrawan di dalamnya itu seperti apa gitu ya. Konsep-konsep kesusastraannya itu seperti apa. Terus kecenderungan idenya itu seperti apa. Jadi
yang dibahas itu bukan hanya tokohnya saja, tokoh sastrawan yang menciptakan karya sastra saja, tetapi dari banyak unsur, di antaranya konsepnya tadi ya, terus ada apa kecenderungan daripada ide pemikirannya yang itu berpengaruh kepada konsep perbandingan sastra, ya. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwa wal ashos allati tata'allamu au tuhaki fi al adab. Jadi terkait juga di dalamnya adalah orang-orang ya allati tata'allam wa tuhaki fil adab. Orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan karya sastra tersebut. Itu juga masuk kepada konsep daripada sastra banding. Ya, au kanat tamussu masailu siyaghatul fanniya wal afkar al jari'a wal asalib al mubtakira waswarul adabiyah. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan juga. Jadi banyak hal yang bisa dibandingkan atau dilihat gitu ya sebagai kajian sastra banding, yaitu daripada bentuknya juga gitu ya, analisis-analisis strukturalismenya seperti apa, itu juga merupakan bagian daripada kajian dari sastra banding. Au kanat khosatun bisuaril bilad al-mukhtalifah kama tanakisu fi al-adab al-umam al-ukhra. Kullu hadhi majalat fanniya tarabutu ma baina syu'ubi wa duwali birawabit insaniya tatajalla bihtilafi syuar wal kutab. Jadi intinya al-adab al-muqarron itu dia kan masuk kepada segala lini budaya, bahasa, dan bangsa. Jadi dia mencoba untuk menautkan atau menambatkan faktor-faktor yang memang ada kaitannya dengan berbagai konsep pengaruh dan keterpengaruhan ini. Karena memang konsepnya itu kan adalah lintas budaya, lintas bahasa, dan lintas budaya, lintas sastrawan yang tentunya beda generasi, gitu ya. Karena kalau kita lihat gini, para penyair itu kan mereka seringkali terpengaruh oleh karya-karya sastra dari bangsa yang lain, ya. Nah, keterpengaruhan itulah yang menjadi konsep daripada sastra bandingan ini. Jadi sejauh mana keterpengaruhan si penyair itu dalam membuat karya sastra. Nah, itu adalah kajian daripada sastra banding. Jadi apa yang kita sampaikan itu, ya, apa yang kita bahas itu sebenarnya masuk kepada 6 pokok pembahasan. 6 pokok pembahasannya. Nah, ini adalah 6 langkah, 6 step atau 6 pembahasan gitu ya, 6 macam-macam pembahasan. Artinya misalnya tadi kita sudah membahas terkait tentang definisi dan perkembangan. Yang kedua, kita juga akan membahas terkait tentang ruang lingkup daripada kajian sastra banding itu seperti apa tadi kan. Terus yang ketiga, aspek teknis dan aspek sosial. Aspek teknis dan aspek sosial itu seperti apa? Yang keempat, keterkaitan antar peradaban dan bangsa, ya. Kelima, pengaruh sastra antar bangsa. Yang keenam adalah sejarah dan istilahnya, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari poin pertama terkait tentang definisi dan perkembangan, pertama yang harus kita underline, kita garis bawahi gitu ya, bahwa pertama adalah sastra bandingan itu adalah cabang ilmu sastra modern yang penting dan juga berpengaruh, ya. Dia memiliki apa tadi namanya bahasanya tadi akhtaruha sya'nan wa azomuha jadwa. Jadi dia
merupakan kajian sastra ilmu modern yang penting dan berpengaruh. Berpengaruhnya itu ya dia memiliki banyak manfaat gitu ya. Terus yang kedua tadi terjadi banyak kekeliruan ya, kesalahan. Kasuro al-khata'u fi tahdid mafhum al-adab al-muqaron. Jadi eh, banyaknya kekeliruan dalam memahami konsep ini dikarenakan apa? Perbedaan metode studi dan juga interpretasi para peneliti. Sebabnya tadi apa? Karena kan banyak kajian, banyak peneliti, banyak orang-orang yang belajar terkait tentang sastra bandingan, dan ini juga tidak hanya terbatas sastra Arab saja, tetapi banyak bangsa dan budaya, sehingga banyak juga metode yang dilahirkan, banyak juga interpretasi dari para peneliti terkait itu. Nah, yang selanjutnya kita bisa memahami bahwa urgensi dari mempelajari sastra bandingan ini tadi apa? Urgensinya harus ada pemahaman terkait bagaimana pendekatan kita, bagaimana kita memahami konsep daripada sastra bandingan itu. Itu jadi urgensinya ya. Nah, kalau dilihat dari aspek ruang lingkup kajian, nah ruang lingkup kajiannya tadi sudah dijelaskan ya dalam teks yang bahasa Arab tadi, saya jelaskan bahwa ruang lingkup kajian daripada sastra banding itu dia mengkaji hubungan antara karya sastra dalam berbagai bentuk dan manifestasi. Jadi dia menghubungkan karya sastra pada masa lalu, al-madi wal hadir, menghubungkan yatasilu ya, menghubungkan antara karya-karya sastra al-a'mal al-adabiyah al-madiyah wal a'mal al-adabiyah al-hadir ya, al-mustaqbal. Nah, jadi dia menjadi penghubung. Kedua, aspek-aspek kajian daripada sastra banding itu banyak aspek yang meliputinya, yaitu aspek sosial, aspek intelektual, aspek emosional, dan ada pengaruh apa namanya timbal balik ya antar bangsa. Maksudnya timbal balik itu pengaruh dan keterpengaruhan. Mana yang dipengaruhi, mana yang terpengaruh ya. Jadi kalau kalian mau lihat, oh ini nih bagian konsep daripada sastra banding. Jadi kalian harus tahu, oh berarti ini ada aspek terpengaruh dan keterpengaruhannya. Tapi kalau tidak ada konsep yang pengaruh dan keterpengaruhan itu, maka dia tidak bisa dijadikan menjadi bagian daripada kajian sastra banding. Itu clue-nya, pengaruh dan keterpengaruhan gitu ya. Terus tadi sastra banding ini juga dia tidak sekedar hanya mengungkapkan aspek sosial, tetapi juga dia include di dalamnya terkait tentang pergerakan pemikiran dalam sebuah tema, aliran-aliran sastra gitu ya. Terus gaya-gaya yang digunakan, misalnya pada masa eh, eh, karya A pada masa klasik dia lebih kepada gaya klasiknya itu menggunakan tema-tema yang eh, belum ada di pada masa modern. Nah, itu bisa jadi perbandingan dalam pada karya sastra banding. Terus metode karyanya, metode karya sastra itu seperti apa? Dia juga masuk kepada ruang lingkup kajian. Yang ketiga, terkait tentang aspek teknis dan sosial, tentunya dengan mempelajari kajian sastra banding ini, kita juga akan mempelajari bagaimana gaya penulisan suatu karya sastra, bagaimana dia menjadi sebagai bentuk seni, atau bagaimana sebuah karya sastra itu menjadi sebuah ide yang diekspresikan dalam sebuah karya sastra gitu ya. Tentunya karya sastra ini dilahirkan dalam lingkungan dan kondisi sosial yang berbeda-beda, tidak pasti sama. Seperti misalnya saya mencontohkan gitu ya,
Kalau misalnya kalian lihat karya sastra Khalil Gibran yang dibuat pada tahun 1979 gitu ya. Nah, itu kan dia banyak menceritakan terkait tentang pergolakan keagamaan, adanya kesewenang-wenangan tokoh agama dalam eh, ikut campur ke permasalahan pemerintahan. Nah, itu kan masing-masing ya. Jadi dia menceritakan atau mencerminkan kejadian atau kondisi sosial geografis yang ada pada masa itu. Seperti itu. Jadi memang ketika sastra bandingan ini eh, apa namanya kita bahas menjadi sebuah kajian, maka kita secara langsung juga membahas terkait tentang peradaban dan bangsa. Karena kan memang sastra itu adalah cerminan daripada suatu bangsa. Kalau sastranya itu bagus, maka bangsa itu pun juga akan maju. Nah, jadi ketika kita mempelajari sebuah karya sastra dan ikut membandingkannya, maka kita sudah belajar terkait tentang konsep peradaban dan bangsa tersebut satu-satu gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya keterpengaruhan dan pengaruh ini tidak akan lepas daripada eh, apa namanya kemajuan suatu bangsa. Jadi kalau konsepnya kalau misalnya kita mau maju, kita itu mau mau membuat sesuatu yang bernilai, maka kita harus mau mengambil atau mempelajari konsep dari orang lain. Kita tidak bisa sendirian, gitu ya. Begitupun dengan bangsa Arab. Kalian tahu ketika apa namanya belum belum hadir pada masa modern pada abad ke-19 itu bangsa Arab itu kan tertutup ya, sangat tertutup. Sehingga apa yang dihasilkan karya-karyanya itu bersifat aristokrat, ya kan? Masih ingat ya? Karya sastranya bersifat aristokrat. Artinya apa? Aristokrat itu karya-karyanya menjadi sesuatu yang nilainya eh, hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu saja, tidak banyak orang. Karena dia sangat sangat individualistis sekali gitu ya. Jadi tidak banyak orang yang bisa mengambil manfaat daripada kesusastraan. Jadi kita semenjak masa modern, terus masih bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, ada bangsa Perancis, bangsa Inggris gitu ya. Orang-orang Arab mulai belajar pula di negara lain, maka disitulah muncul kemajuan-kemajuan dalam segala aspek gitu. Nah, disitulah muncul ketika bangsa Arab itu bersinggungan dengan bangsa lain, dia memiliki pengaruh dan keterpengaruhan ya, maka disitulah hadir yang namanya sastra banding. Karena sudah ada membandingkan. Kalau kita tidak belajar dari bangsa lain, bagaimana kita mau membandingkan apa yang mau dibandingkan ya? Tidak ada yang dibandingkan gitu kan. Nah, kalau konsep sejarah dan istilahnya tadi sudah dijelaskan juga bahwa memang sastra bandingan itu bukan bukan salah satu keilmuan pada masa klasik ya, tidak ada pada masa klasik. Kenapa? Kok tidak ada, Bu? Konsep sastra banding pada masa klasik ya, karena memang saat itu bangsa Arab belum membuka dirinya, belum 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 pada era keterbukaan, menganggap bahwa apa bekerja sama dan terbuka dengan bangsa lain itu sebagai sebuah ancaman ya. Nah, dia tidak melihat apa namanya aspek manfaat besar daripada aspek keterbukaan tersebut. Nah, kalau dirunut apa sebenarnya istilah sastra bandingan itu pertama kali dikukuhkan oleh salah seorang kritikus sastra Prancis. Jadi bukan dari bangsa Arab ya. Kritikus sastra Prancis yang namanya Sainte-Beuve. Sainte-Beuve. Nah, Sainte-Beuve itu pada tahun 1828 dalam kajian literatur komparatif. Jadi setelah apa istilah itu dipakai oleh Sainte-Beuve pada tahun 1878, maka kajian literatur komparatif itu baru dikenal. Orang baru memahami. Oh, berarti kalau kita mengkaji atau
membandingkan karya sastra satu dengan karya sastra lainnya itu namanya kajian literatur komparatif. Jadi pertama kali itu bukan dari tokoh atau sastrawan Arab ya, tetapi dari kritikus sastra Prancis yang namanya Sainte-Beuve. Sainte-Beuve ya. Nanti kalian bisa browsing eh, apa namanya? Siapa itu Sainte-Beuve, bagaimana kontribusinya dalam perkembangan sastra banding gitu ya. Bagaimana awalnya masuk kajian sastra Arab seperti apa gitu. Nah, jadi di sini kita bisa memahami ya bahwa sebenarnya konsep daripada apa? Konsep daripada sastra bandingan itu adalah apa cabang daripada ilmu sastra modern yang penting dan berpengaruh. Terjadi banyak kekeliruan dalam memahami konsep ini karena perbedaan tadi, ada metode studinya berbeda, interpretasi para peneliti juga berbeda, sehingga diperlukan pembaharuan atau pendekatan dalam memahami dan menjelaskan terkait tentang apa itu sastra bandingan, ya, al-adab al-muqarron, bukan al-adab al-muqarrin. Nah, artinya di sini dipahami bahwa sastra bandingan atau al-adab al-muqarron itu adalah bentuk dari isi maf'ul dari kata korona, ya. Korona yang berarti membandingkan, ya. Sastra yang dibandingkan atau sastra bandingan itu adalah salah satu bidang kajian sastra yang di dalamnya membahas apa? Pertama, hubungan, harus ada relasi dulu. Yang kedua adalah persamaan. Yang ketiga, perbedaan antara karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lainnya, gitu ya. Yang tentunya berasal dari dua budaya, dua bahasa, atau tradisi yang berbeda. Jadi, kalau misalnya kita mau membandingkan karya sastra, tetapi bahasanya sama, bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia, dua karya, itu tidak bisa dibilang sebagai bagian daripada sastra banding. Jadi sastra banding itu konsepnya harus dari berapa? Dua budaya, dua bahasa, dan tradisi yang berbeda. Ya, itu harus. Jadi kalau kita membahas karya sastra Arab dengan karya sastra Indonesia, itu boleh tidak? Boleh ya. Kalau kita membahas misalnya karya sastra dari apa namanya? eh, karya sastra tradisional itu misalnya karya sastra dari Melayu dengan karya sastra dari Jawa. Itu boleh boleh nggak? Boleh nggak? Boleh ya, boleh karena dia sudah berbeda bahasa. Bahasa Melayu dengan bahasa Jawa kan berbeda ya. Tidak sama bahasanya gitu ya. Budayanya juga meskipun dia apa namanya sama-sama dengan budaya Indonesia kan tapi dia memiliki tradisi yang pastinya berbeda. Nah, itu bisa dibandingkan. Tetapi kalau semuanya sama, tradisinya sama, bahasanya sama, budayanya sama, itu tidak bisa masuk kepada konsep daripada sastra banding. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu saja ya pemahaman yang bisa diberikan ya terkait tentang bagaimana konsep daripada sastra bandingan ini. Dan eh, tentunya dalam memahami sebuah konsep itu nanti kita harus memahami juga ruang lingkup kajiannya seperti apa, meskipun tadi sudah dijelaskan secara singkat. Nah, nanti akan kita bahas juga secara lebih mendetail gitu ya, bagaimana ketika membandingkan satu karya sastra dengan karya sastra yang lainnya. Nah, ini kemarin sudah mulai ngebrowsing belum buku-buku atau referensi-referensi yang bisa kalian gunakan pada kajian sastra banding? Sudah mulai di-download belum? Ada nggak yang sudah berhasil? Oh ya Bu, saya sudah mendownload buku PDF-nya. Dari siapa, pengarangnya siapa? Ada nggak? Belum? Belum ada? Atau sudah ada? Nah, sepertinya belum ada ya. Tidak ada yang bersuara ini.
Nah, jadi ya bisa dicari ya. Kemarin itu eh, terkait apa? Eh, di RPS itu kan ada beberapa buku ya yang bisa kalian cari. Nah, itu di browsing aja. Kira-kira buku apa? Nanti saya juga akan memberikan salah satu buku gitu ya terkait tentang Al-Adab Al-Muqarrar ini yang bisa dijadikan sebagai rujukan kalian dalam mempelajari mata kuliah ini. Ya. Baik, penjelasan terkait tentang pemahaman Al-Adab Al-Muqarrar. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya Ibu izin bertanya. Ya, silakan Naswa. Ya Ibu, kan tadi sudah dijelaskan ya Bu, kalau ruang lingkup sastra banding itu harus dari dua bahasa atau dua tradisi yang berbeda ya Bu ya. Apabila misalnya saya mengkaji satu karya sastra dari bahasa yang sama, tapi dalam ruang lingkup, bukan, dalam lingkup waktu yang berbeda gitu Bu, misalnya dari karya sastra Indonesia, terus saya kaji, saya bandingkan dari zaman dulu dan zaman sekarang, itu masuk tidak di dalam ruang lingkup sastra banding? eh Sastranya sama-sama sastra Indonesia, Iya Ibu. tetapi beda periode. Ya. Nah, kalau itu maka dia tidak bisa dimasukkan sebagai kajian sastra banding karena kan dia masih sama-sama bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan kan? Nah, meskipun dia berasal daripada kurun waktu yang berbeda, tetapi dengan budaya yang sama, dengan tradisi yang sama, dengan bahasanya juga sama, bahasa Indonesia, ya kecuali udah beda bahasa itu bisa. Tapi kalau sudah beda ya tidak bisa dijadikan sebagai kajian daripada sastra banding. Itu pemahamannya. Meskipun ya, makanya tadi ada banyak kekeliruan ya. Jadi ada banyak orang-orang yang atau peneliti-peneliti yang justru misalnya memperbolehkan, oh boleh-boleh saja kok dibahas karya sastra banding. Eh, Asalkan misalnya dengan ketentuan yang tertentu. Tetapi kalau lihat dari konsep yang tadi sudah dijelaskan ya dari teks bahasa Arab tadi yang ditulis oleh eh, ditulis oleh Al-Hilali, Gunami Hilali gitu ya, penulisnya itu tidak bisa masuk karena ya tadi konsepnya itu bukan berasal daripada budaya dan bahasa yang berbeda gitu. Baik, berarti tidak bisa masuk dalam konsep sastra bandingan ya, Bu. Kalau udah dalam contoh lain misalnya eh, membandingkan antara sastra Jawa dan Sunda, itu kan bahasanya berbeda ya, Bu. Walaupun sama-sama maksudnya sama-sama Indonesia gitu. Kira-kira itu masuk nggak, Bu, kalau dalam konsep sastra banding? Nah, kalau Jawa dan Sunda itu kan dia sudah berbeda bahasa dong Bahasa. ya. Ya. Bahasanya sudah berbeda, tradisinya juga beda kan? Tradisinya Sunda, tradisinya Jawa gitu ya. Bahkan kadang bahasa-bahasa yang ada di eh, Jawa meskipun ada persamaan tapi ada juga perbedaan kan? Nah, itu juga masuk kepada ruang lingkup atau menjadi persyaratan daripada kajian sastra banding dan itu boleh. Boleh gitu ya, karena udah beda bahasa. Misalnya bahasanya karya sastra yang dibandingkan kebetulan yang satunya memang bahasanya Sunda full, Sunda. Yang satunya berbahasa Jawa, ya. Kayak naskah tuh, kalau kita lihat naskah kan ada ya naskah kuno itu, naskah kuno yang berbahasa Sunda, Iya, ya. Bu. Ditulis dengan huruf Arab ini ya, Arab Betul. Pegon itu, tapi kan Iya. bahasanya beda. Ya, Iya. nah itu bisa masuk kepada kajian daripada sastra banding. Karena ruang lingkupnya banyak. Karena logikanya gini, kita itu kalau membahas konsep daripada sastra banding itu kan tadi ada tiga ya. Pertama itu adalah hubungan. Jadi kita cari hubungannya kan. Bagaimana sih hubungan antara sastra Jawa dengan sastra Sunda gitu ya. Yang kedua, apa sih persamaannya? Oh, ternyata di berbagai bahasa, di berbagai tradisi di karya sastra Sunda itu juga sama loh.
mengangkat tema-tema religi dalam setiap dalam setiap karya sastranya gitu. Atau tradisi. Oh, tradisi di karya sastra Sunda itu dia misalnya lebih kepada mengungkapkan kepada tradisi leluhur nenek moyangnya gitu ya. Kalau yang di Jawa lebih kepada unsur-unsur yang mistis misalnya seperti itu ya. Atau unsur-unsur yang banyak di di eh, di antaranya masih bercampur kepercayaan-kepercayaan yang dinamisme gitu ya, yang banyak agama atau lain sebagainya. Itu bisa menjadi perbandingan. Seperti itu, Naswa. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, ada lagi? Tidak ada? Bentar ya. Tidak ada lagi pertanyaan? Cukup? Apa lagi dipakai nih? Yakfi, Ibu. Yakfi ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk perkuliahan kita mungkin selama bulan Ramadan ini sesuai dengan edaran rektor sudah dapat ya. Surat edaran rektor itu dilaksanakan secara daring gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan pertemuan offline itu setelah Idul Fitri insya Allah. Jadi kita maksimalkan untuk pertemuan daringnya, pertemuan offline-nya itu insya Allah setelah Idul Fitri. Ya. Dan untuk jamnya juga disepakati saja ya. Untuk jamnya kita mulai di pukul 10.15 ya, pukul 10.15 di apa namanya di hari Selasa. Kalian itu masih aktif nggak akun LMS-nya? Nggak tahu, Masih, Bu. Bu. Lupa Kurang lagi, tahu Bu. ya, Tahu Bu. Bu, Belum terakhir pernah dibuka. dipakai semester 3. Semester 3 ya. Ya, nanti mudah-mudahan dicoba ya, barangkali masih aktif dan bisa digunakan. Karena ini kita ada rencana buat mengaktifkan kembali perkuliahan dan pembelajaran menggunakan LMS gitu ya. Mungkin nanti share materi segala macam itu bisa melalui LMS gitu ya. Tugas-tugas segala macam diuploadnya di LMS agar lebih lebih tercover lah semuanya, lebih terdokumentasi dengan baik gitu. Nanti dimulai. Saya juga nanti sudah lama juga tidak menggunakan LMS ya. Barangkali nanti ada hal-hal teknis gitu ya. Itu ya wajar lah namanya sudah lama tidak digunakan. Tetapi kita akan mencoba kembali untuk memaksimalkan LMS sebagai media pembelajaran dalam perkuliahan kita ini. Apalagi kan kalau sekarang khusus bulan Ramadan kan sudah daring ya. Nah, itu eh, bagusnya sih LMS diaktifkan kembali. Baik, tolong dinyalakan kamera. Saya mau mengambil dokumentasi untuk perkuliahan kita pada hari ini. Oke, sudah ya semuanya. Wahid, Isnani, Salasa.
Syukron wa naktafi bihadza dirasatana al-yaum akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk recordingnya bisa lihat di link yang akan saya share ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Iya, Bu.